yeah, not really role model. So I look up to different matches and players. And Equalises for Indonesia. What a sensational move that was by Tim Garuda. Cerita bek Belanda berdarah Semarang Matthijs ten Voorden yang berhasrat gabung timnas Indonesia bahkan rela hengkang ke Malaysia agar dilirik PSSI. Matthijs ten Voorden merupakan pemain keturunan Semarang yang cukup lama berkarir di Eropa. Tercatat, bek berusia 31 tahun tersebut pernah memperkuat sejumlah tim ternama Belanda seperti SC Cambuur, FC Dordrecht hingga Feyenoord. Akan tetapi sejak tahun 2019 silam, pemain yang juga biasa beroperasi sebagai gelandang tersebut lebih banyak bermain di Kroasia bersama NHK Gorica. Di tim itu, Matthijs ten Voorden jadi salah satu pilar penting di klub dengan torehan 108 penampilan dan mencetak 4 gol serta 2 assist. Meski punya rekam jejak mentereng di Eropa, namun pada musim 2023-2024, kejutan dilakukan Matthijs ten Voorden dengan hengkang ke Liga Malaysia dan memperkuat Terengganu FC. Matthijs ten Voorden mengaku keputusan dirinya pindah ke Malaysia lantaran ia ingin merasakan atmosfer baru di kompetisi Asia. Alasan saya gabung klub Malaysia adalah saya ingin merasakan Liga Asia karena kompetisi di sini berbeda dengan di Eropa. Saya ingin tahu bagaimana rasanya tinggal di sini bersama keluarga saya dan menikmati kehidupan di sini, ujar Matthijs ten Voorden. Selain itu, Matthijs ten Voorden yang punya darah keturunan Indonesia itu mengaku ingin lebih dekat dengan kampung halaman keluarganya dan berharap bisa dilirik untuk memperkuat timnas Indonesia. Saya juga sekarang dekat dengan Indonesia, jadi mungkin saya mendapat lebih banyak kesempatan bermain untuk tim nasional, jelas Matthijs ten Voorden. Dengan kehadiran Matthijs ten Voorden, maka Liga Malaysia musim ini dihuni cukup banyak pemain timnas Indonesia dan bintang keturunan tanah air. Sebelumnya, Liga Malaysia sudah jadi panggung Jordi Amat yang tampil apik bersama Johor Darul Tajim, serta Sadi Ramdhani yang jadi tumpuan di Sabah FC. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menarik perhatian media Vietnam The Tao menjelang pertandingan krusial melawan timnas Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam menganggap pernyataan optimis Sintayong mengenai peluang Indonesia sebagai sesuatu yang perlu dicermati, menilai pernyataannya sebagai sikap meremehkan Golden Star Warrior. 2 kali bentrok antara timnas Indonesia dan Vietnam di babak kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menjadi pertarungan yang sengit. Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta menjadi tempat Garuda menghadapi The Golden Star Warrior. The Tao 247 memberikan perhatian khusus pada pernyataan Sintayong yang penuh keyakinan akan kemenangan timnas Indonesia. Sintayong mengeluarkan pernyataan berani terkait duel Vietnam versus Indonesia. Demikian judul artikel yang diterbitkan media Vietnam tersebut. Media Vietnam menambahkan, Sintayong yakin akan meraih hasil positif dalam bentrokan kualifikasi Piala Dunia dengan timnas Vietnam, menyampaikan pandangan yang terus menguatkan optimisme pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sebelumnya, Sintayong telah menyatakan keyakinannya bahwa timnas Indonesia siap menghadapi tantangan Vietnam. Pelatih berpengalaman itu meyakini bahwa skuad Garuda memiliki peluang untuk mengalahkan timnas Vietnam. Meski begitu, Sintayong tetap memberikan penghargaan pada kemampuan Vietnam sebagai tim yang tangguh. Dia menekankan pentingnya persiapan menyeluruh untuk 2 pertandingan ini dengan harapan dapat meraih hasil terbaik. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand bicara tentang perkembangan skuad Garuda yang menuju tren positif. Pasukan Sintayong baru saja bertugas di Piala Asia 2023 lalu, masuk dalam grup neraka bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Indonesia sukses melaju ke babak 16 besar. Menariknya, Sintayong butuh waktu hingga 4 tahun untuk membangun pondasi yang kuat. Terbukti, kerja kerasnya mulai terbayar dengan penampilan apik timnas Indonesia di ajang bergengsi di kawasan Asia tersebut. Terdekat semua pemain akan berkumpul untuk putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan Maret. Menurut Marcelino Ferdinand, timnas Indonesia saat ini sudah berbeda. Mereka siap menantang lawan yang lebih kuat dan tak gentar untuk bertarung. Mungkin kita tidak pantang menyerah, kita terus berjuang, tidak melihat siapa lawan dan siapapun, ujar Marcelino Ferdinand. Pemain yang membela KMS Kadense ini menilai setiap pertandingan tim pelatih selalu memberikan evaluasi ketat.
Pelatih dan pemain juga sudah berjuang keras di Piala Asia lalu dan cukup solid saat di lapangan dan luar lapangan. Dia juga bangga karena sampai saat ini masih menjadi pemain andalan di timnas Indonesia. Kita hanya melihat tim kita sendiri, kita mengevaluasi setiap pertandingan, maka kita bisa berkembang setiap pertandingan dan saya sangat bangga untuk tim ini. Saya sangat bersyukur juga, jelas Marcelino Ferdinand. Marcel menambahkan dukungan supporter yang luar biasa saat berada di Qatar juga berdampak positif. Pemain yang berada di lapangan semakin termotivasi untuk memberikan hasil terbaik di tiap laga. Mereka juga semakin percaya diri saat harus berduel dengan lawan-lawan kuat di turnamen tersebut. Demi fokus melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Philipp Drosser ternyata tidak akan menangani Vietnam U23. Timnas Indonesia versus Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar pada 21 dan 26 Maret. Philipp Drosser diminta fokus ke tim senior, sebab Vietnam U23 akan berkumpul pada Maret 2024. Agenda ini bentrok dengan persiapan melawan timnas Indonesia. Maka dari itu, Philipp Drosser tidak akan menangani Vietnam U23 yang melakukan persiapan di Piala Asia U23 2024. Sebagai bagian dari rencana persiapan Piala Asia U23 2024, timnas U23 Vietnam akan menjalani 2 kali laga persahabatan dengan Tajikistan U23 pada Maret mendatang. Kedua pertandingan berlangsung di Tajikistan, tulis laporan Soha VN. PFF lantas menunjuk asisten pelatih Philipp Drosser untuk menangani Golden Star Warrior muda, sedangkan pelatih asal Prancis akan fokus ke tim utama. PFF dan pelatih Drosser sepakat untuk membiarkan asisten Maula Lassen membawahi Vietnam U23 hingga lawan Tajikistan, beber laporan media Vietnam tersebut. Adapun Vietnam U23 memang bakal mentas di Piala Asia U23 2024. Mereka akan berjumpa Uzbekistan, Kuwait, dan Malaysia di fase grup. Seleksi timnas Indonesia U16 gelombang ketiga diikuti oleh 34 pemain. Seleksi gelombang ketiga ini berlangsung pada 25 sampai 28 Februari 2024. Sebelumnya, seleksi gelombang 1 dan 2 selalu diikuti oleh 32 pemain. Pelatih timnas Indonesia U16 Nova Arianto berharap di gelombang ketiga dapat menyeleksi lebih banyak pilihan pemain. Nova mengatakan belum akan mengumumkan nama-nama pemain dari tiap-tiap gelombang. Dia menyatakan akan mengumpulkan para pemain pilihannya dari gelombang pertama hingga ketiga dengan terlebih dahulu mengalkulasikan semuanya. Seleksi ini sekaligus sebagai tahap awal dalam pembinaan pemain. Dalam kapasitasnya sebagai pelatih kepala tim nasional U16, Nova Arianto juga banyak memberikan masukan kepada para pemain. Mereka rata-rata bermain di SSB, jadi saya melihat mereka membawa gaya dari masing-masing SSB atau akademinya. Tapi saya ingin menunjukkan pada mereka, ini loh cara main sepak bola sekarang. Saya mau pilih pemain yang benar-benar sesuai dengan filosofi saya, termasuk dengan tinggi badan, ujar Nova Arianto. Timnas Filipina tiba-tiba membuat keputusan mengejutkan usai melakoni laga kedua di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di ajang tersebut, Filipina memang tergabung di grup F bersama timnas Indonesia, Vietnam, dan Irak. Menjalani laga perdana kontra Vietnam, Filipina takluk dengan skor 0-2 di kandang sendiri. Kemudian saat melakoni laga kedua melawan timnas Indonesia, Filipina kembali mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di depan pendukungnya sendiri. Ketika itu Filipina sempat membuka skor di menit ke-23 melalui Patrick Raisel. Namun di babak kedua, timnas Indonesia mampu menyamakan kedudukan setelah Sadir Ramdhani mencetak gol pada menit ke-70. Berkat hasil dari dua pertandingan tersebut, Filipina saat ini berada di peringkat ketiga dalam daftar klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka memiliki jumlah poin yang sama seperti timnas Indonesia di posisi keempat, tapi unggul selisih gol. Pertandingan selanjutnya, Filipina akan memainkan laga tandang pertamanya dengan menghadapi Irak. Sebagai informasi, Irak merupakan tim terkuat di grup F dibanding tim lainnya karena menduduki peringkat ke-59 dunia atau urutan ke-7 dari Asia berdasarkan ranking FIFA. Menjelang bentrokan kontra Irak, Filipina tiba-tiba membuat keputusan yang sangat mengejutkan. Federasi Sepak Bola Filipina mengumumkan bahwa pihaknya telah menunjuk pelatih baru untuk menangani timnas Filipina. Tom Saintfiet resmi menjadi pelatih baru timnas Filipina menggantikan ahli strategi asal Jerman Michael Weiss.
Michael Weiss telah menangani timnas Vietnam sejak Juni 2023. Sementara itu, tugasnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 selanjutnya akan diteruskan oleh Tom Saintfiet. Pelatih asal Belgia tersebut diharapkan mampu menunjukkan performa timnas Filipina yang lebih baik di sisa kompetisi. Adapun sebelum menyetujui kesepakatan untuk menangani timnas Filipina, Tom Saintfiet merupakan pelatih timnas Gambia. Tom Saintfiet mengundurkan diri sebagai pelatih kepala setelah timnas Gambia menjadi tim juru kunci di ajang Piala Afrika yang berlangsung beberapa waktu lalu. Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA dikabarkan akan menunjuk mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo sebagai juru taktik Teguk Warriors. Artinya posisi Sintayong aman bersama timnas Indonesia. Korea Selatan sebelumnya mendepak Jurgen Klinsmann dari posisi pelatih kepala. Hal itu karena Song Heung-min dan kawan-kawan gagal total di Piala Asia 2023. Imbasnya Korea Selatan mencari penggantinya dan nama Sintayong sempat muncul sebagai kandidat pengganti Jurgen Klinsmann. Langkah cepat Korea Selatan ingin menunjuk pelatih baru karena tidak lama lagi Teguk Warriors bakal memiliki agenda, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Setelah beberapa rumor muncul, nama Park Hang-seo kini dikabarkan akan ditunjuk KFA menjadi pelatih interim di timnas Korea Selatan. Park Hang-seo dikabarkan masuk dalam diskusi untuk menjadi kandidat pelatih interim timnas, tulis laporan Korean Football. Nah, pelatih interim Korea Selatan ini akan diumumkan pada hari ini, Selasa 27 Februari 2024. Adapun Park Hang-seo bukan nama asing bagi pencinta sepak bola Indonesia, sebab ia sempat menangani Vietnam yang menjadi rival skuad Garuda.